selamat datang kembali di Himasda Podcast atau HiPod. Ini HiPod kan? HiPod. Jadi kali ini akan dipandu oleh aku sebagai MC. Perkenalin dulu, aku Firly Aulia Ramadhani, biasa dipanggil Uli dari Himasda 21. Nah, untuk HiPod kali ini tuh kita akan membahas seputar kerja praktek ya, KP. Nah, di sini ada 3 pembicara keren dari kakak-kakak Himasda. Ini boleh dong perkenalan dulu dari sini. Oh iya, oke, halo para penonton. Para penonton HiPod, para penonton setia HiPod. Aku Jeremy Christian dari Himasda 20. Perlu pakai ini? Enggak usah. Nomor ukuran sepatu? Nomor HP boleh? Nomor HP. Ya, aku Jeremy Christian dari Himasda 20. Oke, selanjutnya aku Nurlaili Sinta, biasa dipanggil Laili dari Himasda 20. Perkenalkan, nama jaim. Nggak asik. Gak cocok. Perkenalkan, nama aku Erlang, aku dari Himasda 20 juga. Oke, selamat malam Kak Jeremy, Kak Laili sama Kak Erlang. Kali ini kita mulai aja kali ya tentang KP-KPan ini. Aku sebenarnya kepo banget sih tentang KP-KP ini ya. Sebenarnya apa sih KP? Coba dulu. Erlang kan. Aku juga. Oke. Kalau dari yang aku pahamin dan yang aku rasain tuh ya KP sesuai namanya kan kerja praktik ya. Jadi kita tuh di sana banyak banget implementasi tentang matkul-matkul yang ada di TPSDA gitu. Jadi kan kayak belajar aja, tapi kita ngelihat di sana tuh kayak banyak aspeknya, nggak cuma dari hidrologi tapi ada tentang si strukturnya, Mekanika ada tentang, tanah. mekanika tanahnya ada, terus juga ada tentang apa lagi ya? Geologi. Terus juga masih banyak yang lainnya lah. Gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kak Jeremy atau Kak Laili mungkin ada definisi lain. Kalau menurut gue tuh KP kayak misalkan kan kita nih udah belajar nih ya di TPSDA nih, ada matkulnya ada banyak gitu, Mektan, Rekban gitu-gitu, ada hidrologi juga. Nah di KP ini tuh tempat kita buat istilahnya tuh praktikum beneran gitu. Kan kalau di sini kita praktikum ya maksudnya praktikum berdasarkan pelajaran yang udah kita ini. Nah kalau itu tuh terjun langsung ke lapangannya gitu, kayak misalkan praktikum Mektan gitu kan, waktu itu angkatan kita gak pernah dapet ya, terus tiba-tiba waktu KP gue praktikum Mektan gitu, jadi seenggaknya tahu gitu gambarannya si praktikum nih gimana gitu, apalagi di dunia nyata tuh gimana. Jadi kalau selama ini tuh kita baru menjalankan pacil ya, praktikum kecil. Trabes ya, boleh. Pacil ya lagi. Pacil. Let's go. Oke, terus sebelum KP tuh apa aja sih tahapan-tahapannya gitu yang harus disiapkan? Jeki Ya boleh. Kalau tahapan-tahapan KP ini ya ada secara administratif ada dong pastinya dari TPSDA itu sendiri. Nah yang pertama biasanya nanti itu akan disosialisasiin dulu sama TU-nya. Sama TU TPSDA guys, siapa yang kenal langsung aja jawab di kolom komentar. Ya, sama TU-nya itu akan dijelaskan dulu bagaimana sistemnya dan dijelaskan juga sama koordinator kerja praktiknya yang mana dosen kita sendiri tuh. Nah dijelaskan segala macamnya, baru nanti itu akan dibagi kelompok dan dibagi dosen pembimbing. Betul. Kelompok dan dosennya tuh acak ya. Ya, di bagian ini yang justru adrenalin terpacu. Wow, seru siapa sekali. Sebenarnya partner kita di KP ini? Semuanya akan terungkap. Dan siapa yang akan membimbing kita selama 1 semester inilah ya, bukan cuma 1 bulan itu gitu. Nah, jadi habis dibagi dosen pembimbing ya biasa kita harus menghubungi dulu dosen pembimbingnya, ya perkenalan lah bahwa kami ini adalah mahasiswa TPSDA yang dibimbing oleh Bapak selama kerja praktik. Setelah itu ya kalian kita diskusi dengan dosen pembimbing mau kerja praktik di mana dan apa pembahasannya. Nah setelah itu baru masuk ke tahapan nih yang paling ribet. Nyari tempat. Cari tempat. Tadi udah nyari tempat, kita harus menghubungin dulu pihak terkait gitu. Ya, ada tips and triknya. Jadi tuh kalau misalkan mau nyari tempat, cari dulu yang Enggak. kakak tingkatnya pernah. Tapi oke. Itu ada list rupanya. Ada list. Ya, Anda ini sudah di briefing dulu. Ya ada. Gimana? Oke, lanjut aja. Lanjut ya. Lanjut lah, masa dikat. Jadi
Jadi tuh kalau kalian mau nyari tempat kerja praktek, diutamakan yang kakak tingkatnya yang pernah di sana gitu. Jadi kalau misalkan gue nih di Jeragung, terus lu nyoba ke situ, insya Allah lebih gampang gitu, karena udah ada koneksi lah gitu. Terus kalau misalkan belum ada, cari-carinya tuh lewat Instagram. Jadi kan BBWS tuh setiap BBWS ada Instagramnya. Di situ juga bakalan ada info-infonya, kayak misalkan magang KP hubungi nomor di sini gitu. Nah, itu ada. Tersedia kayak gitu? Ada tersedia. Bisa ada. Gitu. Berarti harus banyak-banyak searching gitu-gitu ya. Benar. Atau kalau yang paling gampang, kalau bapak lu punya proyek, nah itu. Ya, sebenarnya orang dalam relasi itu enggak. Ya, itu penting lah sebenarnya. Ya nggak harus dari orang tua langsung, bisa dari siapa gitu kan bisa juga. Misalkan mau minta ke dosen pembimbing juga sebenarnya bisa. Benar. Tapi ya udah ngikut aja aturan dari dosen pembimbing. Itu untuk tempat tadi ya. Nah, jadi kita tuh harus ngajuin surat. Tadi mau KP kemana dulu gitu. Kalau misalkan kita ke pihak owner ya berarti ke mana? Kalau proyek biasanya EU yang megang di bawah BBWS atau BWS. Gitu. Nah, udah ngajuin surat, ntar mereka akan memproses di situ. Nah, itu yang lama. Ya, itu deg-degan tuh. Ya, kita juga kan kalau misalnya kita ngirim surat tuh biasanya bisa sampai 1 minggu baru dijawab. Iya, benar. Gitu. Itu via email gitu ya. Itu biasanya bisa via email sama atau bisa WA. via langsung WA. Biasanya suruh WA WA. dulu, habis itu suruh ngirim Nah, surat. kalau pengalaman aku tuh 3. Apa? WA, email, dan surat fisik. Fisik. Sama. Itu fisik harus. Sama, juga. Kalau Kita fisik kirim gimana? pos, kirim pos. Oh, Kirim Kirim pos. Kirim pos. Kalau pemalijuannya datang langsung. apa? Harus Datang langsung. Waktu itu Avril, terus Mario, Ilya sama Rafiq yang sana. Itu Jadi emang benar. harus datang gitu. Iya. Tergantung Nggak tahu iya tergantung. Regulasi dari orang sananya gimana. Nah, ini yang paling males nunggu balasan dari mereka. Setelah dapat nanti suratnya baru kita ngasih ke prodi. Udah berarti udah di situ tempat KP-nya. Nah, itu juga sebenarnya ada yang beda nih, sobat ya. Oke. Barusan Jeremy ngejelasin tentang kita tuh dosen dan juga temennya itu dipilih secara acak oleh prodi. Nah, itu tuh katanya sih memang tujuannya biar adil aja gitu. Jadi pemilihannya memang oleh prodi, karena kita tuh beda nih sama teman-teman dari anak-anak sipil mungkin, terus anak lingkungan sama anak yang lain tuh biasanya mereka milih sendiri. Ya. Tuh. Sama Nyari dosen kelompok gitu pembimbingnya ya. juga. Kalau dosen pembimbingnya kayak dipilihin. Kalau itu mah. Ya. Oke, nice. Nah, terus kalau untuk lokasi proyeknya tuh emang harus kayak ada syarat-syaratnya, harus bendungan atau apa gitu, atau bisa? Enggak sih, sebenarnya nggak harus bendungan, tapi kayak mostly pada tertanya di bendungan gitu, karena banyak, nggak cuman hidrologinya doang yang kita dapat di bendungan, ada mektannya, ada rekbannya gitu. Teman angkatan 20 juga ada kok yang di sungai. Betul. Nggak harus bendungan. Tapi yang pasti ya berbau dengan profesi kita lah, Iya. perairan. Karena kalau misalnya di bendungan itu ya benar kata Eli barusan, itu tuh banyak banget tinjauannya yang bisa kita lihat, dan bendungan itu biasanya paling lengkap. Kalau misalnya di sungai nih ya, misalnya di sungai itu tuh mungkin pembangunannya ya kayak misalnya cuma tanggulnya aja atau sudetannya. Tapi kalau misalnya di bendungan kita bisa ngelihat si bendungan utamanya, terus juga bangunan fasilitasnya, hidromekanikalnya dan sebagainya. Jadi itu lebih luas lagi. Kalau di bendungan kita bisa ngelihat secara Banyak tinjau. luas gitu. Jadi nggak cuma 1 atau 2 doang. Jadi lebih kompleks gitu ya intinya. Yang penting kalau misalnya kita mau nyari apa tuh namanya tempat atau proyek proyek untuk KP itu syaratnya yang penting tuh masih dalam tahap pembangunan. Nggak boleh yang selesai. Dan nggak boleh yang masih baru direncanakan. Masa baru kelar perencanaan tiba-tiba langsung KP nggak bisa. KP di hutan ya. Tapi ini ada informasi terbaru ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak harus ke proyek sekarang. Oh ya? Ya itu dimulai di angkatan kami sebenarnya. Cuman ya angkatan kami semuanya ya pergi ke proyek. Saya bisa ke kantor juga. Itu ada informasi kemarin dari prodi yang jelasin kayak gitu. Ke konsultan gitu contohnya. Itu boleh. Ya Kantor, cuman kantor. kemungkinan itu mah lebih dari sebulan ya. Iya, 1,5 bulan. Tapi sayang sih. Jadi kalau di kantor tuh lebih ke perencanaan-perencanaannya gitu. Ya, Iya konsultan, benar. biasa. Konsultan. kayak kita ngerjain tugas aja. Dengan modal PPT. Oh iya, oke lanjut guys. Terus dari jelas ada juga. Dan soalnya dosen aku Pak Yuma, dia tuh bilang kalau
mau jadi konsultan ya udah modalnya PPT aja dan tim. Ya udah. Iya, tinggal dari PPT kan kita lihat nonton YouTube juga bisa. Iya betul. Jadi lebih Jadi perencanaan sumber YouTube gitu. Tapi bener loh, kayak banyak banget dari teman-teman 20 pun yang dikasih tugas khusus oleh si pembimbingnya itu macam-macam. Ada yang bahkan kita tuh nggak pernah belajar tentang itu. Benar. Jadi kita memang beneran harus nyari sendiri gimana caranya. Kayak misalnya ada tentang stabilan bendungan. Harus pakai GeoStudio. Itu kan diajarin gitu. Itu di kampus kan kita nggak di kampus belum masuk ya, di kampus di prodi TPSD itu belum masuk, belum diajarin gitu secara. Pernah ada di 2019 di angkatan 19 sama iya. Pak Dance. Cuman Kemarin kita dapatnya nggak jadi. Kita kemarin Midas. Midas itu lebih ke struktur bangunan kayak gini. Orang luar tuh banyak yang membandingkan kita dengan anak-anak sipil gitu. Jadi kalau misalkan denger TPSDA gitu, pasti nanya kan, emang apa sih gitu? Pasti jawaban kalau gue pribadi bakalan jawab kayak sipil tapi bangunan air gitu kan. Terus ya sipil basah gitu. Terus nanti mereka beranggapan bahwa oh ya udah berarti ini anak paham persipilan gitu. Boleh diminum ya? Minum dulu ya? Boleh ya? Boleh diminum ya? Boleh diminum ya? Pernah minum langer gak? Oke, next. Oke. Kan tadi udah banyak tentang pendahuluan tentang KP. Sekarang kalau di lokasinya nih, pas di lokasinya, kakak-kakak biasanya pas di lokasi ngapain aja sih? Belum nanya kita di mana tapi barusan. Iya. Oh iya benar lupa, maaf. Nah kalau dari Kak Jeremy nih, Oke. gimana? Aku kerja praktik di Bendungan Lausi Meme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Instagramnya apa di sini? Instagramnya Susah ya. Nah ya, Instagram kami tertutup gitu. Tapi kalau mau buka aja ini Wika Wika ya. Bakal ada Instagram kakaknya. Hah? Ya nanti. Kalau kakak apa? Oke, kalau gue itu kemarin KP di Bendungan Jeragung yang ada di Kabupaten Semarang. Terus BBWS-nya itu BBWS Pemali Juana. Ya kalau aku nomor 2 mungkin yang paling jauh setelah Jeremy. Karena Jeremy ada di Sumatera Utara. Iya ya, kamu kameramen. Sumatera Selatan tidak terlalu jauh ya. Sumatera Selatannya juga deket Lampung lagi. Iya. Jadi kayak Jadi kalau aku kemarin itu di Kabupaten Lombok Barat. Proyeknya dong. Oh iya, proyeknya Bendungan Meniting. meninting sekali. Tinjauannya aku semuanya. Maksudnya semuanya? Nah kalau Jeremy tinjauannya? Aku bagian tubuh utama bendungan, main Main Oh kakak. Gue juga main dem. Jadi kalau tinjauan tuh ya misalnya kita tuh beneran mau bikin laporan nanti KP itu mau tentang apanya gitu. Fokusnya kemana gitu. Itu tuh lebih ke proyek yang lagi dikerjain di sana, lagi ngerjain mendem gitu. Iya. Ya betul. Bisa kayak gitu, bisa juga request dari dosen pembimbing. Sebenarnya pekerjaan yang berjalan tuh ada beberapa. Kalau misalkan di Jeragung waktu itu, waktu itu gue di paket 1 lagi main dem, terus paket 2 juga main dem. Nah paket 3 Afriel sama Mario itu lagi spillway. Jadi mereka fokusnya ke spillway gitu. Gue sama yang paket 2 timbunan di main dem. Jadi lokasinya jadi beda gitu. Di satu proyek yang sama, tapi iya, tapi ada kerja itu perginya pisah. Beda loh. Satu tempat tapi kayak ada potongan per paket gitu. Kontraktornya beda. Paketnya gitu. Jadi bendungan proyek ini tuh ada paket-paketnya. Nah, paket-paketnya ini ya itu isinya macam-macam gitu. Di Paket proyek lengkap. di proyek A dan proyek B itu proyek paket satunya itu sama gitu. Nah, kalau di Lausium sendiri paket satunya kemarin dia itu ninjau di tubuh utama bendungan. Terus ada namanya cover dam ya nanti. Ada cover dam terus dan ya Ini cover dam, ini cover dam ya editor. Nih, editor ada nih. Di gambarnya cover dem. Ini cover dam dan ini ini yang dam. Editor langsung nge-drag gini Editor ya, tolong editor ya. tekan deh. Terus cover demnya tuh yang ini yang animasi. Nah, animasi kalau bisa. Ada di sini. Nah, gitu. Nah, kalau kemarin aku di paket 2-nya itu spillway. Paket 2-nya udah selesai. Jadi aku nggak bisa KP di paket 2 karena harus selesai. Oke. Kalau kakak kan tadi bilang semua tinjauan. Enggak kayak sekarang. Jangan punya maksud.
Jadi sebenarnya kalau misalnya tinjauannya semua itu ada positifnya ada negatifnya sih. Apa tuh? Kalau negatifnya itu kita jadi nggak bisa berfokus pada satu, kayak misalnya nih ya, mungkin Jereki sama Laili barusan di timbunan. Kita juga belajar tentang timbunan tapi nggak sedalam itu, dan mungkin kita cuma ngerasain beberapa tes doang, beberapa uji-uji doang di timbunan. Terus juga di spillway kita nggak semuanya benar-benar diperdalam gitu. Mungkin untuk routingnya kita perdalam, tapi itu pun juga karena emang requestan dari dosen pembimbing, bukan yang emang dikasih secara langsungnya gitu. Jadi Routing web tech. ya, jadi ya menurut aku ada positif dan negatifnya sih. Kalau misalnya positifnya kita bisa banyak banget tinjauannya dan tahu, tapi memang di dasarnya aja di permukaan gitu. Tapi kalau misalnya yang tinjaunya lebih bagus tuh ya menurut aku itu sih. Kecuali kalau misalnya kita kerja prakteknya misal 3 bulan atau misalnya Tolong kepada produsen itu dengar nanti dia yang ngerasain. Kami memiliki regulasi utama dari. Tapi rata-rata yang orang-orang yang di kontrak apa yang di KP itu pada lebih dari sebulan Iya. gitu, minimal 2 bulan gitu. Karena ini teman-teman kita juga harus tahu apa sih sebenarnya bedanya KP sama magang. Apa tuh? Apa tuh? Jadi ada beberapa poin yang harus kita tangkap nih sebenarnya apa sih beda KP sama magang. Kalau Satu yang apa pertama sih? ya, Satu yang pertama langsung kita gitu. tebak ya, kalau kita tebak dapat 50.000 dari PSDA. Ya, jadi yang pertama itu kita seharusnya tidak banyak turun ke lapangan untuk ngerjain suatu kerjaan gitu. Karena Bukan kita jadi kerja kuli praktik, ya? kita ya kata kasarnya seperti itu betul. Nah kita ini belajarnya tuh kita tuh belajar lagi gitu. Karena kita nggak harus untuk ya itu sebenarnya pilihan mau langsung mau ngambil pekerjaan yang disuruh atau enggak gitu. Tapi sebenarnya kita ini nggak harus kalau secara ini ya nggak harus mengambil itu, nggak harus kerjain itu gitu. Lebih Itu ke banyak sebenarnya belajar. mempelajari kita dari jauh tuh bisa gitu. Ngeliat orang lagi praktek kita pelajari bisa. Kalau kita penasaran kita mau praktek sendiri itu ya makin bagus gitu. Cuman kalau kita nggak terikat untuk harus mengerjakan itu. Kita lebih ke mantau, melihat cara mereka bekerja gimana. Baru kalau misalkan kita emang mau butuh detailnya gitu gimana cara kerjanya, baru kita bisa ikut ke situ gitu. Betul. Jadi kita bukan yang Harus angkat karung, iya gitu enggak. harus angkat batu, harus Ya, karena pancing. ada gali gitu. Iya, Pasti Pak. nggak boleh kita itu. Itu tuh diminta sama pekerja-pekerja di sana. Iya. Biasanya ya mereka menyalahgunakan orang-orang yang lagi Iya, praktik ya. makanya Betul. ini pentingnya kita di awal itu sama pembimbing lapangan, sama orang yang bimbing kita di lapangan. Kita jelasin dulu bahwa kita ini kerja praktek tujuannya apa, targetnya apa. Bukan apa yang mau kuproy, kita dapatkan. bukan kuproy. Gitu. Kalau cewek tenang, Gimana? bakalan di apa ya? Nggak disuruh-suruh kerja lapangan yang panas-panasan Iya. atau gali-gali Suruh bikin enggak. kopi. Bikin kopi. Sama lagi. Oke lah. Coba. Tapi ya waktu KKN aku juga ya. Pas di sungai, waktu perempuan kerja tuh gak kerja sebenarnya, cuma bikin kopi doang. Jadi kayak barista kopi di coba apalagi digodain sama mama kayak neng kopinya neng gitu. Bener. Serius nyampe di gitu. Kalau di bendungan juga gitu. Misalkan kita lagi ke lapangan nih, pasti di flirtingin gitu. Berarti Uli di sana bikin kopi. Catcall, flirting. Uli bikin kopi. Betul. Kopi kita. Kopi kita ya. Kalau masuk sponsor Sponsor. sama kopi. Belum dijawab gak sih yang selama di lokasi tuh ngapain aja gitu keseharian mulai dari pagi malam paginya lagi malamnya lagi. Siapa dulu? Kayaknya gue paling sedikit ya. Jadi duluan ya. Coba. Ya, jadi kalau misalkan aku pribadi aku sama Akbar waktu itu sekelompok di sana memang diingatkan oleh dosen pembimbing dari awal. Coba ingatkan pembimbing lapangannya kalian ini bukan magang, kalian ini kerja praktik gitu. Ya udah kami ngomong itu ke pembimbing lapangan dengan rasa takut ya tersinggung ya. Karena kan dia biasa anak baru kan, tahu-tahu apa sih soal lapangan gitu. Masa disuruh kita nolak gitu kan nggak mungkin. Nah ya udah akhirnya ternyata dia tuh mengerti gitu. Oh iya ini kerja praktik nih enggak. Jadi ya memang enggak diminta untuk ngangkat batu, nyetir truk enggak. Enggak diminta untuk itu. Nah, kalau aku sehari-hari itu biasanya ya ada beberapa yang harus datang pagi tapi aku nggak diwajibkan. Sama pembimbing lapangannya juga. Ya silakan aja meskipun di sini masuk jam 7, kami datang jam 9.
Dan itu nggak apa-apa gitu. Datang jam 9, kalau aku biasanya datang jam 9, pulang itu nanti jam setengah 4 atau jam 3 sampai jam setengah 4 lah. Paling sore waktu itu jam 5 pulang. Iya, paling sore jam 5. Nah itu ngapain aja di sana? Kok ketawa? Ya, jadi kalau aku pribadi aku punya rencana yang aku tulis sama teman kelompok aku itu hari ini mau dapetin apa dan apakah tercapai atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak tercapai, ya berarti ini dipindah ke hari lain dan hari ini tuh harus ditukar dapat apalah, intinya harus dapat hari ini gitu. Jadi itu bergantung semua sama target yang pengen aku capai gitu. Nah kalau dibilang keseharian aku banyak kan di kantor sih. Di kantor yang di sana sambil nyusun laporan ya teman-teman, kalau mau cepat selesai KP ini sambil nyusun laporan gitu. Kalau misalkan lagi senggang di sana jangan begitu udah pulang, udah pulang kalian baru ketar-ketir gitu. Itu yang sebenarnya bikin agak susah lah. Terlambat ya. Kalau mau selesai lebih cepat dari sana udah nyicil gitu. Walaupun aku udah nyicil tapi aku agak lama juga tapi Setidaknya udah berusaha. Sudah berusaha ya. Kan ada kemungkinan kalau misalkan nggak aku cicil bisa lebih lama lagi gitu. Yang penting ada niat. Ya gitu. Nah terus di sana itu banyak di kantor mempelajari file-file. Misalkan aku hari ini mau dapat data perencanaan. Aku ngomong perencanaan boleh nggak diakses? Kebetulan di sana pembimbing lapangannya sangat baik, dikasih satu drive yang mencakup semuanya. Wow. Semua data yang betul. Wow. Semua data dari hidrologi, hidrolika, geologi semua aku pegang. Wow. Langsung di hari itu. Padahal targetnya adalah aku dapat itu dalam 4 hari. Tapi di hari pertama aku udah dapat. Jadi 3 harinya kakak tidur. 3 harinya enggak. 3 harinya aku datang. Jadi 3 harinya ini aku manfaatin untuk apa? Untuk tanya jawab. Oh, perihal data-data yang betul. kakak dapat. Jadi misalkan hari pertama karena aku udah dapat, aku pelajari hidrologinya dulu lah gitu. Karena kan kita bagian air, jadi yang enak dimengerti lah gitu. Bingung, besok tanya, pulangnya ntar belajar lagi tentang yang bagian geologi misalkan. Besok tanya gitu terus. Oh. Tapi itu nggak harus terpaku. Misalkan ada aja ntar pembimbing lapangan, coba kalian ke lab deh belajar gitu. Nah itu bisa juga kan ke lab. Jadi kan nggak jadi nyampe pertanyaan yang gini nih. Nah, jadi tertunda dulu betul, gitu. Di reschedule aja sesuai dengan targetnya. Yang penting semuanya dapat. Gitu. Intinya harus ada target yang harus dicapai setiap harinya gitu ya. Kalau ngapain aja kurang lebih gitu. Aku main ke laboratorium juga. Kalau perencanaan aku banyak di kantor. Kalau pelaksanaan ya aku turun ke lapangan untuk ngelihat ini udah sampai mana, apakah sesuai dengan perencanaan. Itu kakak nanya-nanya ke orang. Betul, aku nanya juga di lapangan. Sama harus sering banyak nanya sih, karena kayak lu lihat data terus kayak itu kan banyak data yang random gitu. Istilahnya kita nggak pernah lihat gitu. Dapat dari mana? Betul. Dapat dari mana gitu. Apalagi bagian pelaksanaan. Wah, tentu buta kita di situ. Kenapa tuh? Ya dong, kita kan selama ini kan teori-teori. Banyak yang dipelajari tentang teori-teori, kayak jarang lah. Untuk aspek manajemen sih Jack yang paling banyak kita lihat di sana. Aku setuju yang itu, aspek manajemen. Manajemen proyek. Itu gak boleh ketinggalan. Meskipun kita udah hatam tentang perencanaan, hatam tentang pelaksanaan, tapi kalau aspek manajemennya ketinggalan, kayak koordinasi antar bidang di sana gitu, antar lapangan, antar kantornya gimana gitu. Karena kalau udah lihat di SIK sekarang, KP itu bisa diambil kalau mata kuliah manajemen konstruksi bangunan air udah selesai. Jadi prasyaratnya. Prasyaratnya ya. Berarti inti dari KP itu Iya sih, jujur iya sih. Sebenarnya itu. Karena waktu sidang juga diujinya banyak kan itu. Tapi itu tentang aspek manajemen, kayak misalnya gimana kalau misalnya ternyata ada suatu pekerjaan yang terlambat, terus siapa yang ngomong duluan, siapa yang harus koordinasi ke siapanya. Ditanya itu banyak yang kayak gitu dibandingkan dengan teknisnya. Gak sesuai sama teknis gitu, gak sesuai sama spektek gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Ya kayak gitu jadinya yang ditanyain pas sidang tuh. Oh, itu yang utama sebenarnya. Berarti harus hatam banget bagian situnya. Iya. Benar. Oke. Kalau tadi kan kakak udah cerita tentang kegiatan kakak. Kalau kakak sendiri yang kalau gue tuh di Jeragung tuh ramean ya, ada 6 orang. Gue, Nasya, Afrel, Mario, Rafiq, Ilyas. Jadi tuh kalau kesehariannya biasa pagi-pagi gue bangun dan gue ngebangunin yang lainnya gitu. Bohong, Afrel, valid gak? Valid, Cok. Valid, Cok. Gue yang paling pertama bangun buat ngebangunin teman-teman yang lainnya.
gedor dulu. Enggak kebalik Mau tuh. bangunin main. Yang mana yang benar nih? Ya, ini yang benar ya. Ya, terus Bangunin Biasanya kita berangkat ke proyek itu sekitar jam 8. Terus di proyek pas udah nyampe tuh di paket gue disediain untuk sarapan. Jadi kita sarapan dulu. Enak ya. itu di satu ruangan itu ada apa? Jadi tuh Kantor. iya ada kantornya. Kan ini misalkan bendungan tuh. Terus nanti di somewhere gitu ada kantor. Kantornya tuh kayak misalkan kantor utama, ada musola, terus ada Kantor asrama-asramanya kontraktor, iya gitu-gitulah. kantor konsultan. Iya banyak. Terus setelah sarapan itu biasanya kita tuh ini dulu tanya dulu ke pembimbing lapangan apakah ada tugas atau kayak ya udah ngikut. Oh jadi sebelum itu di awal kita bikin logbook, disuruh sama pembimbing lapangan untuk ngebikin logbook. Jadi isi logbooknya tuh awalnya kita kayak disuruh ngejabarin kira-kira laporan kalian itu mau apa aja gitu. Setelah jadi, terus dibikin ke logbook. Kira-kira minggu pertama tuh butuhnya apa aja, minggu kedua ngapain aja gitulah selanjutnya. Terus setelah kita punya goals, nanti di iniin sama pembimbing lapangan ini diarahin. Oh kalian minggu pertama tuh kesini ketemuin sama bapak ini gitu, buat nanya-nanyanya. Nah, kalau dulu gue tuh fokusnya kan di Mendem tentang timbunan. Jadi banyaknya tuh ngetes ke lapangan, ngetes permeability sama density gitu. Nah, terus kalau misalkan akhirnya kita ke lapangan, biasanya tuh jam 12 istirahat. Setelah istirahat terus lanjut lagi pengetesan di lapangan sampai sore sekitar jam 4-an terus balik deh. Gitu. Aku mau nanya deh, kan tadi kakak sempat bilang yang pengetesan di DEM permeability atau gitu-gitu. Itu tuh emang kebetulan di sana lagi ada pengetesan atau kakak minta sendiri, Pak mau ngetes ini dong gitu. Jadi waktu di awal gue masuk ke Waskita Jeragung ini langsung dikasih pembimbing lapangannya itu kepala QC-nya. Jadi gue difokuskan QC itu untuk quality QC, control ya. Sorry guys. QC itu quality control editor nih tulis ya. QC quality control ya. Jadi difokuskan untuk QC quality control. Jadi ada pengetesan di lab, ada pengetesan di lapangan gitu. Jadi kalau gue waktu itu punya logbooknya gini, misalkan minggu pertama pengetesan di lab gitu, ya udah 1 minggu itu gue belajar di lab ini. Terus minggu selanjutnya pengetesan di lapangan, ya udah 1 minggu itu gue belajar ke lapangan terus gitu. 20 menit lagi ya. Oke. Oke nih. Dibaca. Kayak lagi Tosca. Kalian tahu Tosca itu apa? Tonton video-video sebelumnya. Apa nih? Aduh, dan lah. Hey. Simba. Jadi image kanan. 27. Jadi ya buat teman-teman yang angkatan 27 ya, ini dalam kita ya. Wow. Berarti kakak swasta keberapa ya? Next. Nah kalau kakak diceritain dong ngapain aja sama dia. Oke, mungkin kalau kalian barusan dengerin yang sangat terstruktur oleh Jackie dan juga Laili ya. Kalau aku justru kayak yang terlalu santai kayaknya gitu. Oh iya. Iya, jadi kita tuh di Lombok di proyek justru lebih banyak mainnya sih sebenarnya. Beneran. Jadi kita lebih ke menikmati gitu, lebih ke menikmati. Jadi gini, kalau misalnya aku keseharian gimana? Karena aku kan berempat juga ya sama Aziz, Sandro dan Lukman. Kita ngontrak di sana.